Halo, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Meskipun lingkungan sekitar kita sedang tidak baik-baik saja, tetap jaga imun dan selalu semangat ya. Oh iya, kali ini aku mau mengajak kalian untuk membahas tentang aliwahana dan syair. Kira-kira teman-teman udah tahu belum siapa itu aliwahana? Kalau belum, kita belajar bareng-bareng yuk. Menurut Sapardi Djoko Damono, aliwahana adalah perubahan dari satu jenis kesenian ke kesenian lain. Dalam pembagian sebelumnya telah disinggung bahwa karya sastra tidak hanya bisa diterjemahkan, yakni dialihkan dari suatu bahasa ke bahasa lain, tetapi juga dapat dialiwahanakan, yakni diubah menjadi jenis kesenian lain. Membanding-bandingkan benda budaya seperti novel yang beralih wahana ke film merupakan kegiatan yang sah dan bermanfaat bagi pemahaman yang lebih dalam mengenai hakikat sastra. Nah, itu pengertian dari apa itu aliwahana. Kira-kira sekarang aku mau mengaliwahanakan apa ya? Nah, di sini aku mau mencoba untuk mengaliwahanakan dari syair menjadi puisi. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu syair? Nah, syair merupakan bentuk karya sastra Indonesia lama yang berasal dari Persia atau Arab. Syair memiliki karakteristik sendiri. Ada beberapa ciri khas syair yang mudah dikenali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syair diartikan sebagai puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 baris dan mempunyai akhir bunyi yang sama. Adapun secara istilah, kata atau risalah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Syair di dalam kesusastraan Melayu merujuk pada pengertian puisi secara umum. Akan tetapi, dalam perkembangannya, syair ini telah mengalami perubahan dan modifikasi sehingga syair didesain sesuai keadaan dan situasi yang terjadi. Syair ini terkenal sebagai media untuk mengungkapkan isi hati seseorang loh. Iya, isi hati tentang suatu peristiwa, kejadian, atau perasaan. Nah, sekarang aku mau mencoba untuk mengaliwahanakan syair ini dalam bentuk puisi. Dengerin baik-baik ya teman-teman. Sidang fakir empunya kata, Tuhanmu Yohir terlalu nyata. Jika sungguh engkau bermata, lihatlah dirimu rata-rata. Kenal dirimu, hai anak jamu, jangan kau lupa akan diri kamu. Ilmu hakikat yogya kau ramu, supaya terkenal akan dirimu. Jika kau kenal dirimu bapai, elokmu itu tiada berbagai. Hamba dan Tuhan doim berdamai, memandang dirimu jangan kau lalai. Kenal dirimu hai anak dagang, menafikan dirimu jangan kau sayang. Suluh isbat yogya kau pasang, maka sampai engkau anak hulu balang. Kenal dirimu hai anak ratu, ombak dan air asalnya satu. Seperti manikam, mujid dan batu, inilah tamsil engkau dan ratu. Jika kau dengar dalam firman, pada kitab Taurat, Injil, Zabur dan Furqan, wahuwa mahkum fayaunu pada ayat Quran, wahuwa bikulli syai'in muhit terlalu iyan. Syariat Muhammad ambil akan suluh, ilmu hakikat yogya kau pertumbuh. Nafsumu itu yogya kau bunuh, maka dapat dua sama luruh. Mencari dunia berkawan-kawan, oleh nafsu habis badan tertawan. Nafsumu itu yogya kau lawan, maka sampai engkau bangsawan. Masyukmu itu tiada becil,
pada aina matualu jangan kau gofil. Fasama wajhul ahi sempurna wasil, inilah jalan orang yang kamil. Kekasihmu zohir terlalu terang, pada kedua alam nyata terbentang. Pada ahlul ma'rifah terlalu menang, waksilnya daim tiada berselang. Hapuskan akal dan rasamu, lenyapkan badan dan nyawamu. Pejamkan hendak kedua matamu, di sana kau lihat permai rupamu. Rupamu itu Zogya kau serang, supaya sampai ke negeri yang henang. Seperti Ali tatkala berkelang, melepaskan dudul tiada berkenang. Hamzah miskin orang Uryani, seperti Ismail menjadi kurbani. Bukannya ajam lagi Arabi, senantiasa wasil dengan yang bagi. Nah, itu merupakan sebuah syair karya Hamzah Fansuri. Nah, yang tadi telah Nais coba aliwahanakan menjadi puisi. Setelah itu Nais pengen sedikit bahas tentang syair itu nih. Hamzah Fansuri mengarang rubai dengan judul Sidang Fakir Empunya Kata, bertujuan ingin bercerita tentang Allah sesuai dengan pengalaman batin yang dialaminya. Menurutnya, Allah itu terlalu nyata daripada sebuah hal yang nyata. Keadaan Allah dikatakan nyata karena seorang arif dapat melihatnya dengan mata hatinya dan bukan dengan mata kepalanya. Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang arif agar dapat melihat Allah dengan jelas adalah dengan mengenal dirinya pada pusatnya yang terletak pada hati. Hati seseorang harus selalu dicuci agar bersih dari sifat-sifat yang jelek. Penyucian hati perlu dilakukan secara terus-menerus dengan cara berbuat baik kepada siapa saja. Semakin bersih dan jernih hati seseorang, maka akan semakin jelas ia dapat melihat Allah. Selain itu, ia juga harus mempelajari dan mengamalkan ilmu hakikat dengan sungguh-sungguh. Hati seseorang yang bersih atau jernih dan ia dapat mengamalkan ilmu hakikat dengan sungguh-sungguh, maka pada akhirnya ia akan dapat bertemu dan bersatu atau menjadi tunggal dengan Allah Ta'ala. Untuk dapat memahami kesimpulan di atas, seseorang diajarkan memperhatikan tamsil atau ibarat yang dipandang dapat menghantarkan untuk bertemu dan bersatu dengan Allah Ta'ala. Tamsil itu adalah ombak dan air, asalnya Sabtu. Hamzah Fansuri mengumpamakan alam semesta seisinya semua makhluk dengan ombak, dan ia juga mengumpamakan Allah dengan air. Ombak berasal dari air dan kembalinya pun juga menuju ke air dengan asal sebagai asal atau sumbernya. Artinya, ombak atau manusia berasal dari yang satu, yaitu Allah, sehingga keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga kalian suka dan kalian bisa sedikit lebih tahu apa itu tentang